Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast kali ini saya kedatangan teman saya yang kebetulan sudah mengenal cinta dari sejak dulu. Sekarang kita akan berbincang-bincang mengenai tentang percintaan sama teman saya ini. Saya langsung saja bertanya kepada teman saya, gimana sih kisah percintaannya dari dulu hingga sekarang ini. Langsung saja, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ditanya mengenai pengalaman pacaran itu dari MTS sampai sekarang itu alhamdulillah sekarang ini jomblo. Iya, memang luar biasa ya. Sekarang ini jomblo. Sekarang Bapak itu sudah mengenal cinta dari SMP ya, SMP hingga sekarang ini. Tapi sekarang jomblo ya. Jomblo. Ya, lanjut Pak. Makanya itu. Nah, jadi teman-teman, kalau berpacaran itu ini bukan sok bijak atau apa, akan tapi perlu sekiranya kita saling menasehati satu sama lain. Tapi ini yang saya pernah dengar ini kan, Iya. katanya si perempuan ini kan mengatakan semua laki-laki itu sama. Nah, gimana menurut pandangan Bapak yang sudah mengenal cinta dari sejak SMP? Nah, memang tidak salah perempuan itu mengatakan laki-laki itu sama saja. Semua laki-laki itu sama. Nah, akan tetapi yang menjadi pertanyaan itu, memang benar laki-laki itu nasibnya yang sama. Nasibnya. Iya, nasibnya yang sama. Sama-sama ditinggalkan. Begitu. Berarti kenapa perempuan itu mengatakan laki-laki itu sama? Bapak mengatakan nasibnya. Iya. Karena nasibnya lalu ditinggalkan oleh perempuan. Perempuan itu sendiri. Karena dari pengalaman saya itu, saya nggak pernah yang namanya meninggalkan perempuan itu. Karena saya tahu orang yang ditinggal itu atau dikasih harapan lalu ditinggal itu sangat sakit. Makanya saya nggak mau pacar saya itu saya yang akan meninggalkan dia. Biarkan dia yang meninggalkan saya. Alasannya kenapa ini? Karena itu tadi, itu yang namanya ditinggal itu sangat sakit. Apalagi dikasih harapan palsu itu berat itu. Makanya pesan saya untuk para bajang-bajang yang ada di Lombok Timur misalkan itu harus khususnya harus memakai logika dalam berpacaran. Kenapa? Kalau teman-teman memakai hati dalam bercinta, itu ujung-ujungnya kelihatan goblok kita nanti di sana. Kelihatan goblok kita. Cintanya pergi, gobloknya abadi. Begitu dia kalau kita menggunakan hati. Makanya harus seimbang antara hati dengan logika itu. Berarti kalau kita mencintai seseorang itu harus pakai logika. Harus pakai logika juga. Biar nanti kalau ditinggal itu tidak terlalu sakit. Kalau pakai hati? Kalau pakai hati, berat itu. Beratnya di mana? Berat itu. Bisa-bisa ada teman saya dulu dari Sekotong. Teman? Iya, teman saya dari Sekotong. Itu inisialnya K. Iya. Dari Sekotong teman saya itu. Ya, kenapa? Itu ditinggal nikah sama kekasihnya dulu. Itu sampai di rumah itu parah dia, sampai selimutnya itu nggak dibuka-buka. Iya, dia nggak dibuka-buka karena dia kalau lihat misal dia keluar dari kamar saya dulu, dia mengingat sesuatu. Berarti itu dia mencintai dengan hati, bukan logika. Maka hari ini itu kita harus menggunakan logika juga dalam berpacaran itu. Selain menggunakan hati, harus menggunakan logika, Pak. Harus seimbang. Seimbang dengan hati dengan logika. Lalu
Kalau pengalaman-pengalaman Bapak ini tentang percintaan ini, Bapak sudah mengalami seperti apa percintaan Bapak? Sehingga sampai sekarang ini sudah kita bisa katakan abadi di dalam hati Bapak. Gimana, apa sih yang membuat Bapak sampai saat ini sehingga berpikiran seperti yang tadi, harus memakai logika, jangan cuma memakai hati? Jadi pertama dulu sempat saya pacaran itu beberapa tahun itu saya ditinggal. Lalu kemudian saya mencoba membuka hati pacaran Kepada orang lain, orang baru. Saya pacaran itu beberapa tahun, saya ditinggal, dan begitu pun hari ini saya ditinggal juga. Itu yang membuat saya berpikir bahwa ternyata mencintai seseorang dengan hati itu ujung-ujungnya akan tersakiti. Maka perlu sekiranya itu kita menggunakan otak, agar nanti ketika misalkan ada konflik atau saling meninggalkan satu sama lain itu tidak terlalu full sakitnya, karena ada logika yang main di sana untuk menyeimbangi hati itu. Itu dia sahabat. Coba bisa dipaparkan terkait bagaimana mencintai perempuan itu. Kita sebagai laki-laki bagaimana mencintai perempuan itu dengan hati juga diseimbangkan dengan logika itu. Nah, contohnya misalkan sederhana sebenarnya, kalau kita mencintai pasangan kita dengan logika dan hati itu sederhana. Contohnya cukup lihat ketika dia ditinggal sama pasangannya, dia nggak galau. Maksudnya memang galau, akan tetapi dia tidak sampai sakit-sakitan, sampai harus ingin bunuh diri. Itu contohnya ketika antara logika dengan hati itu seimbang dalam berpacaran. Maksud saya begini, untuk menyeimbangkan supaya kita tidak sering tersakiti, kita harus menggunakan hati dan logika. Nah, gimana caranya itu supaya bisa kita lakukan hati dan logika ini dalam mencintai seorang perempuan? Sederhana sebenarnya, jangan terlalu berharap itu saja. Jangan terlalu berharap, karena begini dia, sahabatku. Kalau kita terlalu berharap sama makhluk, itu ujung-ujungnya akan dikecewakan. Iya, akan dikecewakan. Entah itu orang yang derajatnya tinggi, itu bisa saja kita akan tersakiti walaupun derajatnya tinggi. Maka hari ini pesan saya terhadap teman-teman itu, jangan terlalu berharap sama manusia, karena manusia itu kapan saja bisa berubah. Itu dia. Karena artinya itu kita harus berharap mengantung diri kita sama Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masalah. Karena kalau masih kita gantung harapan kita kepada makhluk itu, ujung-ujung kita tersakiti karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu dia. Ngomong-ngomong nih, Bapak sudah mempunyai pacar dari SMP itu sampai sekarang itu berapa? Kalau ditanya itu mungkin lumayan ya, karena Bapak ganteng gitu ya. Bukan masalah gantengnya, karena begini dia. Hari ini bukan masalah ganteng dan cantiknya dalam sebuah pacaran. Akan tetapi hari ini, mohon maaf, ini bukan apa-apa ya. Hari ini tidak mengenal yang namanya rupa. Akan tetapi hari ini kebanyakan, bukan semua orang, akan kebanyakan itu lebih mengenal warna duit ketimbang warna kulit. Itu dia sekarang. Iya, itu dia sekarang. Dengan kebutuhan yang semakin meningkat, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu bisa saja masuk ke dalam hal itu. Seperti yang saya katakan tadi itu
tidak mengenal warna kulit, akan tetapi warna duit yang mereka kenal. Sama halnya dengan saya, misalkan kan. Itu. Terus apa namanya? Ini kan sekarang jomblo nih. Iya. Yang membuat Bapak jomblo sekarang ini apa? Kan sudah berpengalaman dalam percintaan ini. Nah. Sudah berpengalaman dari SMP ya, kalau nggak salah. Dari SMP hingga sekarang. Berarti SMP, SMA dan kuliah itu Bapak sudah mempunyai itu SMP, SMA. Iya. Terus punya pacar. ini kan sudah apa namanya? Sudah paten lah. Iya. Kalau bahasanya sudah paten dalam mencintai dan sudah terbiasa gimana cara menembak dan lain sebagainya. Tetapi kenapa sekarang Bapak memilih jomblo? Ya ini sangat menarik sekali nih. Siap. Kenapa Bapak memilih jomblo sekarang? Apakah sudah capek atau gimana? Sebenarnya kalau ditanya seperti itu bukan capek sih. Akan tetapi lebih kepada ya udahlah begitu. Lebih baik mengejar karir, pulang tidur, itu lebih enak daripada punya pacar untuk saat ini. Begitu. Berarti sekarang Bapak itu lebih memilih untuk berkarir dulu, baru mencari perempuan. Iya. Karena begini dia, sahabatku, ada pepatah yang mengatakan bahwa jika ilmu sudah di dada, kita ganti dengan jika kita sudah berkarir, maka harta, tahta, dan wanita itu akan senada dan seirama. Itu dia. Makanya saya terapkan dalam hidup saya bahwa ketika saya sudah berkarir, insya Allah perempuan, tahta, dan lain sebagainya akan mengalir dengan sendirinya. Tapi kebanyakan orang, saya dengar ini kebanyakan orang, biasanya kalau kita bersemangat untuk mengejar karir itu harus ada yang mendorong, salah satunya dengan adanya perempuan. Selain dari ibu ya, ibu dan saudara-saudara yang lain. Nah, kenapa Bapak lebih memilih jomblo dulu atau menyendiri dulu ketimbang lebih menyendiri dulu lah kan namanya, dari Pak, sehingga Bapak mengejar karir ini Mas? Kenapa lebih memilih jomblo? Kan nanti kalau Bapak mempunyai perempuan, pacar dan lain sebagainya, ada yang menyemangati, ayo semangat saya, lebih semangat untuk mencari. Semangat begitu ya. Kenapa itu? Jadi ini kan berbicara ada dan hendaknya penyemangat untuk orang itu agar semangat, begitu kan? Nah, akan tetapi saya berpikir sekarang itu ketika saya pacaran atau punya pacar itu ada masalah dengan pacar saya, misalkan otomatis apa yang sedang saya kerjakan, apa yang saya sedang lakukan itu akan terganggu juga, berpengaruh. Berarti ketika bertengkar sama pacar itu, berarti proses kita untuk mencari itu akan terganggu. Akan terganggu. Kejar karir itu akan terganggu. Terganggu. Besar efeknya perempuan ini, sahabatku, dalam kehidupan laki-laki. Maka saya memilih untuk menjomblo, menyendiri, bukan menjomblo tapi menyendiri dulu. Untuk sebenarnya banyak sih yang ingin mendekat dan lain sebagainya ke saya. Karena Bapak ganteng gitu. Bukan masalah gantengnya kan, tetapi kita kan punya skill. Bukan skill, akan tapi punya performa tersendiri terhadap terhadap perempuan itu kan. Jadi dengan sendirinya, walaupun kita tidak mencari perempuan itu, dengan sendirinya akan datang. Contohnya saat ini Bapak sudah ada yang mau mendekati, tapi Bapak dulu gitu. Jangan salah Pak. Kalau berbicara banyak yang mendekati itu udah banyak, tapi ya begitulah, karena ada orang dulu yang saya dengar itu, jangan membuka hati ketika masa lalu Anda belum selesai dengan
masa lalu Anda. Begitu. Berarti itu juga salah satu Iya. alasan ya. Iya. Ini terakhir ya. Iya, siap. Supaya biar kita bisa tutup terakhir. Ini bagaimana cara teman-teman yang di luar sana untuk mencintai perempuan supaya tidak sering sakit hati dan lain sebagainya, dan bagaimana untuk cara mempertahankan hubungan itu. Kalau berbicara bagaimana cara untuk teman-teman mencintai seseorang itu, cukup dengan apa adanya, begitu. Apa adanya, bahwa ini loh saya tidak berbelit-belit, begitu. Saya hadir bukan untuk menjadi orang lain, akan tetapi saya hadir untuk menjadi diri saya sendiri. Terserah dia mau atau enggaknya, itu masalah belakang. Begitu dia. Nah, kalau berbicara cara mempertahankan, karena saya juga orang yang gagal dalam mempertahankan hubungan saya dari sejak MTS itu, SMP itu sampai saya hari ini itu, saya mencoba untuk berbagai cara, metode, pola, strategi, terus apa juga namanya itu sudah saya coba untuk mempertahankan hubungan itu, akan tetapi saya gagal terus. Gitu aja. Iya. Oke, baik, kita tutup saja. Siap. Oke, baik, sahabat-sahabat semuanya, tonton channel ini bahwa kita belajar dari sahabat kita bahwa dalam mencintai itu jangan kita hanya menggunakan hati tapi pakai logika juga ya. Cukup sampai di sini podcast kita hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.